selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Grace coblosan Pilkada Serentak Jawa Timur 2024 hadir menyapa Anda dengan informasi terkini pemilihan kepala daerah dari berbagai daerah yang dipersembahkan oleh Kencana, ahlinya baja ringan bukan tipu-tipu. Dan berikut Grace coblosan Pilkada Serentak Jawa Timur 2024 selengkapnya bersama saya Tania Anandita. Pemirsa, mengawali Grace coblosan Pilkada Serentak Jawa Timur 2024 hari ini adalah momen penting dan ditunggu oleh masyarakat di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam pesta demokrasi. Untuk mengetahui informasi terbaru ada reporter Ahmad Syarwani dari Nganjuk. Rekan Syarwani, silahkan laporan selengkapnya. Tania yang ada di studio JTV Surabaya, bisa saya laporkan saat ini saya berada di TPS 03 Kelurahan Mangudikaran, Kecamatan Nganjuk Kota, Kabupaten Nganjuk. Sejak pukul 07.00 WIB di TPS ini sudah mulai siap untuk melakukan pencoblosan dan menerima kedatangan masyarakat yang hendak memberikan hak suaranya. Pada pilkada serentak ini di Kabupaten Nganjuk tahun 2024. Seperti yang kita lihat saat ini, masyarakat mulai satu persatu mendatangi TPS 03 ini guna memberikan hak suaranya untuk memilih calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan hati nurani. Di TPS ini ada sebanyak 502 pemilih yang terdiri dari laki-laki sebanyak 249 dan perempuan sebanyak 253 pemilih. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Nganjuk ada 3 paslon bupati dan wakil bupati yang ikut dalam kontestasi pilkada tahun 2024 ini. Tentunya juga setiap paslon akan memberikan hak suaranya di TPS masing-masing karena satu suara baginya adalah sangat berharga dan sangat mempengaruhi suara. Ketiga paslon yaitu paslon nomor urut 1 Gus Muhyiddin dan Ausaf Fajar. Gus Muhyiddin akan memberikan hak suaranya di TPS 5 di Desa Mangunsari, Kecamatan Waceret, Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 09.00 WIB. Sementara Ausaf Fajar dikabarkan akan mencoblos di Jakarta sesuai dengan alamat di KTP-nya. Sementara untuk paslon nomor urut 2 yaitu Ita Triwibawati berpasangan dengan Juli Rantowati. Ita Triwibawati yang akrab dipanggil Bunda Ita ini akan melakukan pencoblosan di TPS 03 di mana yang saat ini saya berdiri, yaitu di Kelurahan Mangudikaran, Kecamatan Nganjuk Kota, yang akan dikabarkan mencoblos pada pukul 10.00 WIB. Sementara Zuli Rantowati akan mencoblos di Kelurahan Ganung, Kecamatan Nganjuk Kota. Sedangkan paslon nomor urut 3 yaitu Marhen Jumadi yang berpasangan dengan Trihandi Cahyo Saputro juga akan melakukan pencoblosan, yaitu Marhen Jumadi akan mencoblos di Kota Sidoarjo sesuai dengan KTP-nya, dan sementara Handi Cahyo Saputro dikabarkan akan mencoblos di daerahnya yaitu di Nganjuk Kota. Baik, demikian Tania yang bisa saya laporkan dari Nganjuk. Ahmad Syarwani melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih laporannya rekan Ahmad Syarwani dari Nganjuk. Dan pemirsa, kita bergeser ke Sampang. Terdapat rekan Ali Muhdor yang saat ini melaporkan langsung keadaan pilkada yang ada di Sampang. Rekan Ali Muhdor, kami persilahkan. Baik, terima kasih rekan kami Tania di studio. Dapat kami laporkan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampang. Saat ini kami berada di TPS 03 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota Sampang. Saat ini
warga sedang melaksanakan pencoblosan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Sambang. Banyak masyarakat yang antusias untuk melaksanakan pencoblosan ini, terutama bagi emak-emak yang ada di Kelurahan Banyuwangi ini. Sedangkan dapat kami laporkan untuk paslon, yaitu paslon 01 Kiai Muhammad Muafidin Zaini saat ini sedang melaksanakan pencoblosan di desa Precen, Kecamatan Camplong, yaitu tepatnya di TPS 01, didampingi oleh relawan serta pendukung yang ada di lokasi. Sedangkan paslon 02 yaitu Haji Slamet Junaidi saat ini sedang melakukan pencoblosan di TPS 09 di Kelurahan Karangdelem, Kecamatan Sampang. Slamet juga didampingi oleh relawan dan juga pendukungnya. Selain itu, untuk pengamanan untuk melaksanakan pilkada yang damai serta nyaman untuk masyarakat, pihak keamanan yaitu Polres Sampang mensiagakan personil secara keseluruhan, yaitu Polri juga PKO dari Polda ada sebanyak 1.161, sedangkan BKO Brimob ada sebanyak 838. Juga ada personil K9 ada 4 unit, sedangkan Marinir ada sebanyak 100 prajurit. Dan semua personil ini akan dibantukan atau disiagakan di semua TPS yang ada di 180 desa dan 6 kelurahan yang ada di Kabupaten Sampang. Demikian laporan kami dari Sampang, Madura. Kembali ke studio. Terima kasih laporannya rekan Alih Muhdor yang melaporkan terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sampang. Dan pemirsa, tentunya kami masih memiliki informasi terkait dengan pelaksanaan Pilkada di beberapa wilayah di Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di Grace Coblosan Rek Pilkada Serentak Jawa Timur 2024. Pemirsa, masih dalam Grace Pilkada Jawa Timur tahun 2024. Saat ini kita akan menuju ke Pasuruan dengan laporan dari reporter Abdul Majid. Rekan Majid, silakan laporan selengkapnya. Tania, dapat kami laporkan saat ini saya berada di TPS 1, tepatnya di SDN Ngabar yang berada di Desa Ngabar, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Di mana di TPS ini calon Bupati Pasuruan, Kiai Haji Mujib Imron, baru saja menggunakan hak pilihnya yang didampingi oleh sang istri juga anggota keluarga lainnya. Sebelumnya, Kiai Mujib Imron juga melakukan doa bersama sebelum selanjutnya ke makam orang tua, kemudian ke TPS. Sementara itu, pas calon bupati nomor urut 2, yakni Rusdi Sutejo juga melakukan guna pilihnya di TPS 01 atau tepatnya di SDN Kalianyar, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, di mana Rusdi juga didampingi oleh sang istri maupun keluarga terdekat untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS setempat. Dapat kami laporkan juga untuk situasi saat ini di Kabupaten Pasuruan masih terpantau aman dan terkendali, sementara para warga juga sudah berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Demikian, Tania. Kembali
Terima kasih untuk laporannya rekan Andi dari Pasuruan, dan pemirsa kita akan bergeser ke Jember. Ada reporter Lutfi Kurrahman yang akan melaporkan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Jember. Silakan rekan Lutfi. Ya baik, terima kasih Tania dan pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPS 20, tepatnya di Kampung Ledok, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember, di mana saat ini paslon nomor 01 Bupati Kabupaten untuk calon Bupati Kabupaten Jember sudah mendatangi TPS setempat bersama keluarga, dan nampak beliau bersama keluarga sudah datang ke TPS dan mulai mengantri untuk mendapat giliran untuk mencoblos. Terlihat calon Bupati Hendi Siswanto ditemani istri serta didampingi oleh sejumlah anggota keluarga lainnya berjalan menuju tempat pemungutan suara yang dekat dengan kediaman Bapak calon Bupati nomor 01 ini. Dan sementara itu di tempat yang lain pasangan nomor urut 2 masih belum terlihat di TPS karena dijadwalkan nanti akan datang untuk mencoblos sekitar pukul 10 nanti. Sementara itu dalam pengawasan kami sejauh ini, tim dari Bawaslu sudah mulai melakukan pengawasan di sejumlah TPS, salah satunya di TPS 20 yang ditempati untuk mencoblos dari calon Bupati nomor urut 01 ini. Sementara itu untuk paslon nomor urut 2 kami masih akan terus menunggu informasi karena dijadwalkan akan mencoblos sekitar pukul 10 nanti, dan kita akan mengikuti juga seperti yang kita lakukan saat ini di TPS 20. Seperti itu laporan sementara dari Jember. Saya Lutfi Kurrahman melaporkan. Terima kasih laporannya rekan Lutfi Kurrahman yang melaporkan terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Jember. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Gres Coblosan Rek, karena setelah ini informasi dinamika pesta demokrasi terkini akan hadir dalam Pilkada Serentak Jawa Timur 2024 dari sejumlah daerah. Jangan kemana-mana, kita segera kembali usai jeda pariwara. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama JTV, dan kali ini kita akan mengetahui pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gresik dan sudah terhubung dengan rekan Muhammad Amin. Silakan rekan Muhammad Amin, laporan Anda. Pemirsa, saat ini saya ada di tempat pemungutan suara TPS 16 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Di mana di TPS ini nanti ada sekitar 525 pemilih sesuai DPT yang ada yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS ini. Dan di antara pemilih ini yang akan menggunakan hak pilihnya di pemilu serentak untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati Gresik, juga ada Fandi Ahmad Yani atau Gus Yani bersama keluarganya juga akan menggunakan hak pilihnya di TPS ini yang bertempat di TPS 16. Sementara untuk wakilnya Dr. Alif, meskipun tinggal di Randuagung ini, tapi dia akan menggunakan hak pilihnya di Desa Sembayat, jadi di TPS 8 Desa Sembayat, Manyar, Gresik. Kepastian bahwa Gus Yani bersama keluarganya akan menggunakan hak pilihnya di TPS 16 ini dibenarkan oleh Ketua KPPS di TPS 16. Berikut wawancara saya dengan Ketua KPPS. Jadi TPS kita tidak ada persiapan khusus. TPS kita ya persiapan seperti biasa aja. Tapi kita kan bangga. Jadi calon bupati
pilih di TPS kita, TPS 16. Desa mana? Desa Randuagung, Pak. Gitu. Memang di sini. Ya, jadi kemarin kita sudah membagikan ke beliau Membagi. C pemberitahuan, Pak. Belum istrinya dengan istrinya juga di sini. Iya Pak, dengan istrinya. Berdasarkan data dari KPU Gresik bahwa jumlah pemilih yang tersebar di 18 kecamatan yang terdiri dari 356 desa itu ada 971.740 pemilih. Sekian berita Gres dari Gresik untuk pemilu serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati. Dari Gresik, Muhammad Amin melaporkan. Terima kasih laporannya rekan Muhammad Amin, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Gres Coblosan Rek karena kami akan menghadirkan informasi terkini dalam Pilkada Serentak Jawa Timur 2024. Usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, di segmen kali ini kita akan menuju Mojokerto dan informasi terbaru akan dilaporkan oleh reporter Aminuddin Ilham. Silakan rekan Amin dengan laporan selengkapnya. Iya. Ya. Selamat pagi rekan Amin. Ya, halo ya, selamat pagi ya. Bagaimana laporan terkait dengan update pelaksanaan Pilkada di Mojokerto saat ini? Ya, dapat saya laporkan hari ini pagi ini suasana di lereng bukit Pacet, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pagi ini sekitar tadi pukul 9:15 calon Bupati Mojokerto Gus Bara bersama Ning Hana datang ke TPS 02 di Balai Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dalam kedatangan Gus Bara di TPS 02 ini, dirinya bersama istri langsung melakukan atau menyalurkan hak suaranya di TPS 02 di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dan pada kesempatan tadi kita sempat mewawancarai Gus Bara. Beliaunya sangat optimis pada pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati Mojokerto mendapatkan suara lebih dari hasil survei. Yang kemarin hasil survei sekitar 65%. Iya, halo rekan Amin. Halo rekan Amin. Rekan Amin di studio masih belum mendengar suara Anda saat ini? Ya, siap. Baik, suaranya masih baru terdengar kembali di studio. Mungkin bisa diperjelas kembali bagaimana terkait dengan persiapan paslon dalam penyelenggaraan Pilkada Mojokerto saat ini. Ya, tadi sebelum berangkat ke TPS 02 tidak ada ritual atau tradisi, biasanya kan sungkem atau gimana. Gus Bara langsung mendatangi TPS 02 di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya Gus Bara tadi malam sempat melakukan peziarah di sejumlah ulama besar, salah satunya di Wali Songo Sunan Ampel di Surabaya. Setelah itu ke tokoh-tokoh ulama besar di Kabupaten Mojokerto. Ya. Baik, rekan Amin, kemudian untuk antusiasme masyarakat yang ada di Mojokerto, apakah seluruhnya datang ke TPS atau masih hanya terlihat sebagian saja saat ini? Ya, tadi sekitar pukul 7 pagi, antusias warga Desa Kembang Belor sangat luar biasa mendatangi TPS 02 di desa setempat. Untuk itu perlu diketahui jumlah DPT sendiri terdapat 426 suaranya yang akan disalurkan di TPS 02 Desa Kembang Belor. Nah, terkait dengan keamanan, apakah ada pengamanan khusus dalam pelaksanaan Pilkada di Mojokerto yang sejauh ini rekan Amin saksikan? Ya, seperti yang diketahui sebelumnya, waktu kemarin itu Polres Mojokerto sudah melakukan pergeseran pasukan, sekitar 3.600 pasukan yang akan disiagakan di seluruh TPS di Kabupaten Mojokerto. Dan itu tergabung ada dari pihak kepolisian
Polsek setempat dan anggota TNI serta Linmas. Baik, kemudian untuk suasana di sana apakah cukup ramai atau masih dalam keadaan yang cukup sepi, rekan Amin? Ya, suasana di Desa Kembang Belor TPS 02 cukup ramai dan suasana cukup dingin karena berada di lereng bukit dan kondisi juga cuaca mendung. Ya. Begitu, saudara. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Amin. Dan pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Coblosan Rek Pilkada Jatim 2024 untuk mengetahui informasi terbaru di Jember. Ada reporter Lutfikur Rahman yang akan melaporkan informasi. Terima kasih, Tania. Pemirsa, hari ini Rabu 27 November 2024, pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Situbondo telah dimulai. Partisipasi masyarakat pemilih datang ke TPS kunci suksesnya Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Situbondo. Dan saat ini tepat di belakang saya, warga yang terdaftar sebagai pemilih tetap antusias untuk hadir ke TPS menyalurkan hak suaranya. Tak kecuali pasangan calon nomor urut 1 Rio Ulfi maupun pasangan 02 Karunia. Calon Bupati Yusuf Rio Wajuprayogo datang ke TPS 002 Kampung Tribungan Selatan, Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran. Sedangkan calon wakilnya Ulfia datang ke TPS 003 Kampung Beringin, Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 02, calon bupati karena Suspandi menggunakan hak pilihnya di TPS 019 Kelurahan Dauan, Kecamatan Kota Situbondo. Sementara itu untuk wakilnya Khairani mendatangi TPS 001 Desa Langkap, Kecamatan Besuki. Dikonfirmasi terpisah seluruh kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo telah menyalurkan hak pilihnya ke TPS masing-masing. Komisi Pemilihan Kabupaten Situbondo melaksanakan pemungutan suara di TPS secara serentak pada pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00. Petugas KPPS nantinya melanjutkan tahapan penghitungan yang selanjutnya diawali perhitungan suara Pilgub Jawa Timur dan dilanjut perhitungan suara Pilgub Kabupaten Situbondo. Demikian yang bisa saya laporkan, Tania. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Adi Nurhalis dan pemirsa. Tadi adalah informasi terkait dengan pelaksanaan pilkada di Situbondo dan informasi Gres Coblosan Rek Pilkada Serentak Jawa Timur 2024 yang dipersembahkan oleh Kencana. Ahlinya Bajaringan bukan tipu-tipu akan mengakhiri kebersamaan kita dalam program Coblosan Rek pagi ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Tania Nadita pamit undur diri. Selamat pagi dan salam JTV 100% Jawa Timur.